Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Mas Aryo Motovlog, dimana ya sudah beberapa hari ini saya lama nggak upload video baru untuk mengenai ojol ya karena saya itu mau upload juga terkadang bingung mau upload apa, karena kalau videonya monoton cuman gitu-gitu aja, nggak ada yang dibahas atau mungkin kurang berbobot bahasanya, itu pasti akan membuat teman-teman semua itu boring untuk melihat video saya. Dan itu terbukti dari beberapa video yang saya upload sangat minim sekali penonton, dan setelah saya mengupload video review plus minus mengenai suatu produk yaitu Maxto M3 yang saya miliki, device untuk menemani saya dalam kegiatan ojol saya ya, itu viewernya lumayan naik untuk viewernya, udah sampai 50 kali tayangan. Dan untuk kali ini saya akan kembali membahas untuk Maxto M3 ini, karena dari beberapa video YouTuber lain baik dalam dan luar negeri itu semua hanya mengupload mengenai kekurangan dan kelebihan dari Maxto M3 ini. Dan ada juga yang mereview untuk selama beberapa kali penggunaan mereka, tes rekaman video dan juga rekaman suaranya. Belum ada sama sekali yang membahas mengenai masalah-masalah dari Maxto M3 ini ya, dimana pastinya nggak sedikit suatu saat dari kalian itu pasti menemui suatu masalah seperti perpindahan koneksi dari memutar musik dengan koneksi ke antar intercom, dimana pada setiap kali perpindahan itu waktu kita mau kembali ke pemutaran musik itu pasti akan terjadi permasalahan, yaitu video yang kita putar atau musik yang kita putar, musik di HP kita itu berjalan, cuman di Maxto-nya sendiri itu tidak mengeluarkan suara, sehingga kita seperti kalau melihat video itu video bisu. Sebenarnya itu terkoneksi, masih tetap terkoneksi, cuman harus dilakukan pemencatan tombol multifunction ini 2 kali lagi ya, dipencet 2 kali maka dia langsung akan terkonek kembali untuk headsetnya ke modulnya ini. Terus permasalahan kedua yaitu yang pasti sering terjadi di pengguna device, baik itu HP ataupun device-device lain, atau mungkin bahkan pengguna aplikasi Google media sosial. Permasalahan tersebut yaitu lupakan password, dimana penggunaan aplikasi penggunaan device Maxto M3 ini itu bisa digunakan dengan 2 mode. Pertama yaitu
merekam langsung menggunakan Maxto-nya sendiri tanpa terkoneksi ke handphone, atau merekam dengan mengkoneksikan Maxto ini ke handphone untuk mengkoreksi posisi video kita itu biar pas dengan apa yang ingin kita rekam ya. Itu membutuhkan koneksi antara device ini dengan handphone, dimana untuk pengkoneksian itu membutuhkan aplikasi yang namanya adalah Recam. Aplikasinya seperti ini ya, seperti ini Recam. Nah, untuk koneksi antara Maxto ini ke aplikasi Recam itu membutuhkan koneksi WiFi ya, dimana WiFi dari hotspot yang dilepaskan dari Maxto ini kita koneksikan ke WiFi di HP kita, kita sambungkan ke WiFi di HP kita. Nah, setelah tersambung kita pencet yang tengah, maka akan memunculkan kotak dialog dimana kita untuk memasukkan password dari Maxto ini, dimana password dasarnya, password awalnya standarnya dari pabrik itu adalah 1-8, dan itu enggak menutup kemungkinan untuk kita bisa dan bebas untuk merubah password tersebut dan juga merubah nama dari aplikasi atau device kita di aplikasi Recam. Seperti saya menggunakan Maxto ini, di aplikasi saya itu saya namakan device-nya dengan nama saya, nama panggilan saya. Nah, begitupun untuk passwordnya itu pasti saya rubah biar antara pengguna Maxto yang saya gunakan dengan pengguna Maxto yang lain itu tidak sama, walaupun frekuensinya sebenarnya berbeda, tapi passwordnya kan kadang sama. Nah, namanya pun pasti setiap device itu akan sama, M3, keluarnya itu M3. Nah, kalau terjadi misal dalam satu kumpulan kita itu ada penggunanya ada 5 dan kita mau sama-sama mengkoneksikan ke HP semua, kan lucu itu, nggak akan lucu pasti kalau keluarnya ada 3 atau 5 M3 semua, jadinya kan bingung, ini punya siapa. Nah, untuk itu saya ganti, dan penggantian itu terkadang kalau kita lama tidak menggunakan, kita lupakan password. Sama seperti media sosial, kalau kita lama nggak menggunakan media sosial kita pasti akan lupa terhadap password yang kita gunakan. Lalu bagaimana untuk mensiasati device ini biar bisa terkoneksi kembali ke aplikasinya? Sebenarnya tanpa terkoneksi ke aplikasi pun, video yang kita ambil menggunakan device ini itu tetap bisa kita oper ke device lain, baik itu handphone maupun ke komputer atau ke laptop kita atau apalah device lain yang bisa kita gunakan untuk mentransfer data. Cuman itu harus membutuhkan kabel data yang akan dikoneksikan ke posisi ini, lubang charger. Itu sedikit kurang praktis ya kalau menurut saya. Itu kalau menurut saya. Nah, dari beberapa kali riset saya coba untuk ngecek video YouTuber lain baik dalam dan luar negeri, itu tidak ada yang membahas bagaimana cara meriset password atau aplikasi atau meriset data dari device tersebut, device ini Maxto M3 kita, atau ada yang namanya berbeda itu Soman M3. Sebenarnya produknya sama, cuman namanya berbeda. Ya maklum lah,
Kalau produk-produk dari Cina itu adalah kebanyakan produk dari satu pabrikan yang tidak mempunyai nama dagang khusus. Itu mereka melelang produknya ke suatu merek dagang, untuk merek dagang itu bisa memperjualbelikan. Makanya terkadang satu produk sama, serupa, device-nya sama, terus onderdil di dalamnya sama, itu di pasaran bisa namanya berbeda. Seperti Maxto ini, ada yang Maxto M3, ada juga yang namanya Soman. Serinya sama, M1, M2, M3, cuman namanya berbeda. Sebenarnya device-nya sama. Kembali lagi ke pokok permasalahan, yaitu meriset. Untuk meriset dari Maxto M3 ini sebenarnya cukup mudah ya, sangat mudah kalau menurut saya. Tapi untuk percobaan awal itu susah, karena saya mencoba berkali-kali nggak menemukan caranya. Dan di buku panduan pun saya rasa tidak ada yang membahas untuk riset itu tersebut, meriset device tersebut, itu nggak ada. Terbukti dari beberapa YouTuber baik dalam dan luar negeri itu nggak ada yang membahas cara meriset produk ini. Ternyata untuk dari pabrikannya sendiri ada cara tersembunyi yang memang ada untuk meriset aplikasi ini. Tadi saya kira di balik selipan ini, sekat-sekat ini saya kira ada tombol reset yang harus ditusuk pakai jarum atau bagaimana. Ternyata saya cari nggak ada. Trik rahasianya adalah kita pencet dua tombol ini secara bersamaan sampai tampilan di sini itu berkedip hijau 2 kali dan langsung putus. Maksudnya putus di sini bukan rusak ya, tapi langsung mati. Kalau kita pencet satu saja yang ini, dia akan berkedip hijau lalu standby menyala. Itu menunjukkan kalau aplikasi tersebut, device tersebut dalam kondisi ready untuk merekam. Kita pencet satu kali lagi, dia akan berkedip, menunjukkan kalau device tersebut merekam. Ya. Kalau kita pencet ini, itu akan hijaunya akan tertumbuk dengan warna biru untuk pengkoneksian WiFi dengan cara ditahan ya. Kalau kita pencet sekali itu akan mengaktifkan fitur kamera. Tapi kalau kita pencet 2 kali, kita pencet 2 tombol ini secara bersamaan dalam jangka waktu tertentu, maka instrumen cahaya di sini itu akan menunjukkan kedip hijau 2 kali langsung putus, tidak menyala kembali. Itu tandanya data yang kita setting, program yang kita setting menggunakan handphone kita yang tadi kita merubah nama, merubah password, itu akan dikembalikan ke settingan pabrik, settingan dasarnya. Jadi itulah caranya untuk reset aplikasi ini. Dan untuk cara yang lain sementara ini kendala-kendala yang lain saya tidak menemukan ya, untuk error atau gimana, itu saya tidak menemukan sama sekali. Ya dulu sempat pernah ada error itu ya, berupa error data ya. Kita merekam tapi data videonya itu nggak bisa kita unduh. Itu cuman perlu di restart, di reset ulang, di format dari SD yang kita pasang di device ini. Jadi permasalahannya cuma ada 3 itu ya untuk device Maxto M3 ini atau Soman M3. Dan selebihnya untuk penggunaan selama beberapa hari, saya bisa lebih bilangnya selama 1 tahun saya penggunaan Maxto M3 ini, itu
terbanting-banting sih. Ini juga sudah lecet. Untuk kabel audionya sendiri itu juga sudah mulai somplak, cuman kan untuk part cadangannya itu di online banyak, tinggal kita beli lagi kalau anunya itu rusak. Kabel audionya itu rusak ya, headset dan micnya itu rusak, kita tinggal beli lagi. Itu pun harganya nggak terlalu mahal, cuman ratusan ribu saja, sampai 500 ya. Mungkin untuk video kali ini yang bisa saya bahas cuman itu ya, nggak perlu saya praktekkan, kalian praktekkan saja sendiri. Dan sejauh ini device ini sangat cocok untuk dibeli bagi youtuber motovlog pemula ya. Silakan untuk membeli karena sangat mudah digunakan dan simple, intinya simple, itu aja sih. Oke, sekian untuk video saya hari ini, malam ini. Saya Mas Aryo Motovlog undur diri, selamat malam.